Mirror Kamis. Halo Epizers, selamat datang di Mirror Kamis Horor. So Epizers, ini adalah salah satu program dari Etnis Room, yaitu eCast, yang akan membawakan tema Mirror. Kamis Horor. Dan salah satu cerita yang akan kami bawakan saat ini adalah dari cerita keluarga Yurana and Kunikuzushi. Sebelumnya, perkenalkan, nama gue Moqtada Akila Fatriadi. Nama gue Alfia Syarin Setiadi. Nama gue Kisha Nisrinani. Oke, jadi ini tuh kejadiannya sekitar tahun 2019 atau tahun 2020. Nah, yang gue tahu itu cerita ini tuh diangkat pas si Yurana itu sekitar kelas 5 SD. Nah, keluarga Yurana itu terdiri dari Yurana sendiri, terus mamahnya Yurana yang biasa tuh dipanggilnya Mami, ayahnya Yurana yang biasa tuh dipanggil Momo, dan salah satu kucingnya yang bernama Bella. Nah, pada suatu hari orang tua Yurana ini memutuskan untuk merenovasi rumahnya karena setelah kayak keluarganya berunding nih, ternyata rumahnya itu udah terlihat jelek gitu lah. Maka dari itu si orang tua dari Yurana ini memutuskan untuk merenovasi rumahnya. Nah, otomatis karena rumahnya bakal direnovasi, mereka harus mencari kontrakan yang nantinya bakal jadi tempat sementara mereka, tempat tinggal sementara mereka. Nah, alhamdulillahnya ketemu tuh salah satu kontrakan yang deket sama rumah tantenya Momonya Yurana, yaitu bapaknya Yurana ini. Nah, kontrakan itu emang tempatnya itu agak di dalam gang dan emang sempit ya, tapi ya buat sementara doang, buat pertimbangan keluarga Yurana ini it's okay lah, karena emang buat sementara doang gitu. Nah, kebetulan juga di depan kontrakan yang persis itu, depannya itu ada sungai. Nah, karena rumahnya Yurana ini lagi direnovasi, otomatis nih orang tuanya Yurana suka mondar-mandir dari kontrakan ke rumah yang lagi direnovasi itu. Tapi biasanya nggak ikut, jadi Yurana ini dikontrakan sendiri. Terus Yurana ini juga sering di rumah sendirian dan nggak pernah ada kejadian apapun. Terus pada suatu hari, pas waktu pagi pada hari libur, ayahnya Yurana ini, Momo, yang biasa dipanggil Momo ini, ke rumah yang lagi direnov itu. Terus gak lama kemudian maminya Yurana juga mau nyusulin ayahnya Yurana ini yang dipanggilnya Momo ke rumah yang direnov itu. Nah, pas siang-siang bolong, Momonya Yurana ini pulang ke kontrakan. Yurana kaget karena dia masuk benar-benar main masuk aja, gak bilang salam, gak apa. Tapi ya Yurana gak mikir apa-apa karena orang tuanya juga gak terlalu religius gitu. Karena Momo Yurana tiba-tiba masuk bilang begitu aja, tiba-tiba Yurana ini tuh refleks nanya, "Momo kok udah pulang?" Gitu kan, tapi dia tuh nggak jawab dan nyelonong aja ke belakang ke kamar mandi. Yurana kira ini dia udah kebelet buang air besar karena kebiasaannya kan gitu. Nah, gak lama kemudian nih, maminya Yurana pulang bawa sebungkus bakso buat makan di siang hari. Nah, terus maminya dia nanya, "Momo udah pulang nih?" Nah, karena Yurana gak lihat Momonya dia keluar kamar mandi, jadi Yurana bilang, "Udah kok, ada di kamar mandi." Oh, iya. Nah, terus ya udah, maminya Yurana ke belakang dan ngetok-ngetok pintu kamar mandinya si Momonya itu, dan bilang ke Momonya kalau ada bakso di meja. Tapi gak ada sautan tuh sama sekali dari dalam kamar Padahal mandi. ada Momonya di dalam kamar Momonya mandi di kan. dalam. Nah, terus maminya ya otomatis nanya ke si Yurana lagi kan, buat Memastikan gitu. mastiin dia kayak maminya bilang kayak, "Nih, ini beneran Momo udah pulang? Kok mami panggil nggak dijawab-jawab ya sama dia?" Terus Yurana bilang lah kalau misalnya dia masih ada dong di dalam. Kan si Yurana ini emang gak ngeliat si Momonya pergi kemana-mana sama sekali kan. Jadi ada si maminya nih balik lagi itu buat ketok-ketok, tapi kali ini tuh digedor-gedor pintunya, gak diketok-ketok lagi. Jadi
si maminya Yurana ini manggil-manggil mamanya, terus ternyata pintunya kebuka. Tapi ternyata di dalam tuh mamanya nggak ada. Terus siapa yang dia lihat? Dan kayak kamar mandi itu benar-benar kosong, gak ada orang sama sekali. Tapi emang kalau dari kita lihat dari pas awal itu dia masuk ke rumah terus kayak apa sih langsung gak ngomong apa-apa. Mungkin kayak tatapannya udah kosong gak sih pada saat itu, kayak masuk terus tiba-tiba ke kamar mandi. Wow. Ya, wow kan. Nah, terus si maminya Yurana nih ngomong kayak, beneran masih ada nggak sih? Jangan-jangan udah pergi lagi. Nah, karena si Yurana ini lihatnya si mamanya ini belum keluar dari kamar mandi sama sekali, jadi Yurana bilang ya, dia tuh masih di dalam, belum keluar sama sekali. Tapi si maminya Yurana ini mutusin untuk nyuruh Yurana nelpon mamanya lagi. Dan ya udah Yurana nelpon mamanya dong. Iya sih. Nah, terus pas ditelepon tuh diangkat kan, terus Iya. ya Yurana tuh langsung nanya, mau tadi ke rumah kan? Nah, terus Momo Yurana tuh jawab, hah, enggak, mama tuh dari tadi masih di sini, Waduh. masih di rumah yang tempat direnov itu loh. Jadi bukan di kontrakan tempat dia tinggal sekarang itu, belum pulang lah. Terus kata Momonya, salah lihat kamu. Nah, terus abis itu abis dia bilang kayak gitu tuh badan si Yurana ini tuh langsung kayak merinding gitu. Terus Yurana langsung tutup teleponnya. Nah, setelah kejadian ini tuh Yurana tuh masih berani sih dikontrakan sendiri karena ada kucingnya Yurana ya. Tapi ya walaupun agak takut sedikit sih, lama kemudian ya rumahnya udah saya renovasi ya, karena kan ini cuma sementara ya. Untungnya nggak lama ya. Aduh. Ya, berarti tadi tuh yang selama ini di kamar mandi Iya, siapa ya? siapa itu? Iya kan, jadi Yurana takut sih, Iya. gak mau. Iya, Gue gitu. gak mau dikontrakan sendiri Nggak lagi mau. gak sih? Serem banget. Walaupun nama kucing doang. Iya. Itu serem Apalagi banget. kan kalau kucing tuh denger-denger kucing tuh Oh, bisa iya. merasakan Iya, hal seperti itu kan. betul. Ya itu merinding banget sih, apalagi pas telepon. Hah, bukan Bukan momonya. Ya. Oh, Ngerti lagi deh gue. Habis itu beberapa tahun kemudian nih si Yurana ini lupa pokoknya lupa gitu tahun berapa, tapi dari ini tuh katanya jelas banget. Jadi momonya Yurana ini suka main sama bapak di komplek rumahnya pada malam-malam. Terus habis itu si momonya ini kayak biasa main ke lapangan dan ninggalin Yurana ini di rumah sendirian. Dan Yurana ini tuh sering main HP sambil nunggu maminya itu pulang kerja. Pas maminya pulang kerja, dia langsung kamar mandi untuk bersih-bersih. Dan Yurana nggak pikir apa-apa karena sebelum dia mandi, Yurana itu bercanda-bercanda. Terus pas maminya nyalain shower, gak lama kemudian momonya itu nelpon. Pas diangkat sama Yurana, momonya itu bilang, tolong bukain pintu bawah, Momo mau masuk. Dan ya Yurana itu belum mikir apa-apa karena dia kebiasaan gak berkunci kan pas keluar momonya itu. Terus abis itu dijawab, ini kebiasaan sebelum matiin teleponnya karena si telepon awalnya itu lewat WhatsApp, jadinya teleponan dia masuk ke riwayat telepon dong. iya. Iya, Pasti jadi dong. kayak Kalau di telepon kan kayak ketahuan gitu. Iya, kan, siapa yang langsung nelfon. masuk gitu kan ya. Nah, terus nih si Yurana nih ke bawah dong, tapi ini ke bawahnya sambil TikTok ya. Jadi dia tuh langsung ke pintu dapur dan bukain pintunya dong. Nah, lagi-lagi nih si Momonya nggak ngucapin salam lagi. Oh iya, langsung masuk aja gitu. Langsung masuk aja. Tapi si Yurana ini kayak gak Belum mikirin sadar. apa-apa. dia belum sadar apa. Iya, dia belum Iya, sadar. Dia dia kayak ya masih udahlah. biasa aja Masih ya. yang kayak biasa aja. Nah, dan Yurana lihat juga tuh ada nampaknya. Jadi kan dia gak mikir apa-apa dong. Iya. Selama masih ada nampak, Iya. selama masih ada penampakan Bener, aman ya. aslinya tuh aman ya. Ada kakinya kan? Nah, iya dong. Nah, tapi kalau si Yurana lihat dia lagi ya, si Momonya itu nggak nampak ada kakinya. Jadi kayak kakinya tuh nggak nampak di tanah sama sekali. Tapi dia udah mikir banget. Itu kayak dia nggak mikir apa-apa, dia masih kayak ngeliat Momonya masuk, terus habis itu dia langsung tutup pintu dan langsung kunci pintu lagi. Gimana Tapi ya? dia Wow. udah kayak curiga gitu nggak Iya, sih? pasti nggak sih? Iya. Gue jadi dia juga langsung kayak Udah kayak trust issue. Aduh, ini beneran. Ini beneran orang bukan nih? Iya, ini beneran makanya. kan akhirnya dia mau naik ke atas lagi kan si Yurana nih. Nah, pas
mau naik ke atas, posisi ruang tengahnya itu lampu, kipas, dan TV itu nyala. Terus dia ngeliat Momonya tuh ya duduk di lantai sambil mainin HP-nya. Terus ya udah dong, gue tinggal ke atas. Nah, abis itu Yurana tuh kayak denger suara pintu kamar mandi kebuka. Dan Mami Yurana tuh manggil si nama Yurana ini kayak Yurana, Yurana gitu. Pas Yurana keluar, Mami Yurana itu nanya, Mei, emang Momo udah pulang? Emang Momo pulang? Ya Yurana otomatis jawab, iya barusan dia nyuruh aku bukain pintu gitu, kata Yurana. Nah abis itu maminya Yurana itu ngeliatin Yurana kayak Yurana tuh ngarang gitu. Kira aja bohong. Iya bener banget. Nah terus mami Yurana itu nyuruh si Yurana ini untuk ke bawah. Dan pas si Yurana ini lihat ke bawah, emang bener-bener kayak kosong. Waduh. Gak ada Momo yang dia lihat itu tadi. Siapa? Terus lampu, kipas dan lampu, kipas itu masih nyala, tapi TV mati. Siapa dong? Di situ tadi Yurana itu masih positive thinking dong kalau Momo itu keluar lagi. Kok bisa Wah, ya? kok bisa? Kok bisa ya? Sempet-sempetnya Positive positive thinking. thinking. Kalau gue sih udah kabur sih. Gue udah nangis sih. Gue udah nangis. Sambut ke rumah teman atau kemana gitu. Ya nggak mau sih. Terus habis itu pas telepon Momonya, dia jawab kalau misalnya nggak pulang ke rumah, dia telepon yang sebelumnya itu hilang. Jadi nggak ada sama sekali di telepon banget, WhatsApp sumpah. itu. Terus Jadi tuh yang dibukain pintu itu siapa gitu kan, kalau Yurana. Terus abis kejadian itu dia langsung tidur sama orang tuanya selama 2 bulan karena mungkin kan ketakutan Iya. gitu kan. iya, Gue jadi dia sih tiap malam ya. nggak pernah Kayak nggak lepas. mau. Iya. Tapi cerita ini kayak serem Iya, banget serem sih. banget. Tapi kalian pernah Apalagi nggak dari sih? bocil ya. Iya, kayak cerita Kalian nggak pernah sih? cerita-cerita? Cerita gitu. Sebenarnya gue ada tahu. Oh Apa iya. Ini juga waktu gue sekitaran kelas 4 sampai kelas 5 SD. Kayaknya rawan ya. Emang kayak kalau Kayaknya rawan ya. anak kecil aku suka diganggu apa gimana ya? Diganggu Tapi emang tapi ada nggak sih yang anak kecil kan emang gampang Iya, banget. diganggu Iya. gitu. Karena kan emang dia kayak ya mungkin mata ya masih. iyalah masih lah. Tapi jujur dulu adek gue dia bisa. Oh iya. Pernah pengalaman kayak dia tuh waktu masih kayak kelas SD lah, kelas 4, kelas 5. Kan sama lagi nih. Nah dulu tuh dia kayak nginep gitu kan di rumah temennya. Nah emang kebetulan rumah temen itu kayak emang yang ada kayak taman tapi kayak taman udah nggak keurus gitu loh. Jadi kayak udah alay, sepedanya oke. terpengalai. Nah kebetulan tuh taman tuh di belakang. Jadi kayak gabung gitu sama dapur kotornya. Jadi Oh. pas dia mau apa kalau nggak salah deh, abis maghrib kejadiannya. Maghrib. Aduh. Ya, jadi kayak dia jam rawan gak sih? abis main gitu kan. Abis main dari luar, ya masuk doang karena udah maghrib. Iya. Nah terus kayak abis itu dia disuruh cuci tangan kan ya. Cuci tangannya ya sekalian aja gak sih di dapur kotornya ini kan biar Iya. sekalian kotor gitu Iya. kan. Terus adik itu kayak ngeliat kayak sosok setan Iya. senior ini. Wow, senior ya. Iya. Senior ya. Tapi dia kayak ngeliat matanya sih nggak terlalu merah, cuman kayak yang merah-merah doff gitu loh. Jadi Oh iya. yang masih samar-samar gitu kelihatannya. Hmm. Nah kayak gitu sih kurang lebih. Kalau misalnya kayak kalian gitu ada nggak sih kayak cerita-cerita? Gue tuh ada tuh waktu kelas 4 atau kelas 5. Oh iya. Jadi tuh waktu itu posisinya gue lagi sakit. Oh. Waduh, lagi sakit. Ya lagi gue juga bilang. Tapi Lagi lanjut dulu, sakit, lanjutin. kelas 4. Ya, bocil-bocil gitu. Nah, waktu itu habis maghrib nih. Nah, jam-jam segitu tuh gue habis telepon ayah gue, kata ayah gue, habis ini ada paket dari ada paket obat mau datang ke rumah gue. Nah, posisinya tuh jam-jam segitu tuh nyokap gue tuh lagi buatin adik gue makan kan. Jadi Iya. otomatis harus gue sendiri Iya, tuh yang iya, nunggu kan. iya. Nah, ya udah nih gue tungguin. Tiba-tiba ada nih yang ngebel rumah gue. Gue langsung lihat dong ke jendela gue ngintip, oh ada orang ngebel ngomong gini, Assalamualaikum 3 kali. Saya kalau udah 3 kali itu udah memastikan banget ya ini Iya, orang kayak ya. ini orang ada di rumah. Tapi kan gue berusaha ngeliat lagi kan, oh ada orang bajunya putih. Baju putih. Baju putih. Karena gue di situ posisinya
lagi sakit dan akhirnya gue nyoba manggil mbak gue dong biar mbak gue ini minta tolong ambilin obatnya ke depan. Gue teriak dong kayak, Mbak, di depan ada orang. Nah, posisi mbak gue nih lagi di luar rumah, jadi di balkon. Jadi di lantai 2 gue tuh ada balkon gitu. Nah, dia tuh posisinya lagi berdiri di situ. Terus dia bilang, apaan sih dek, orang nggak ada orang di sini. Wah, Yang dilihat apa itu? itu yang lo lihat apa ya? Gak Ca? tahu. Nah, gue mencoba ngintip dari jendela lagi dong. Iya. Hilang, nggak ada. Tapi keluarga lo ada yang denger gak kalau itu ada bel? Iya. Enggak. Wah, Gue shocknya tuh gak ada yang denger. Bahkan gue tuh berusaha meyakini orang-orang kalau misalnya gue tidak dengar ada suara. kalau itu di atas ya, jadi kayak yang di bawah Ya, langsung denger ngeliat apa-apa. gak sih? Iya. Harusnya kalau misalnya orang itu udah jauh, kayak ya sejauh-jauhnya, tapi kan masih bisa dilihat dari Iya. atas gak sih? Maksudnya kayak kalau orang lihat Kayak nggak mungkin ngeliat jalan orang dari secepat atas itu. tuh lebih apa ya, lebih kelihatan, lebih banyak kelihatan gitu, Iya. kalau lebih luas gitu pandangannya. Ini gak ngeliat sama Dan sekali. masalahnya suaranya dia tuh bener-bener halus banget. Yang kayak orang kalau ngomong halus tuh gimana sih? Gitu. Tapi lu pas di saat dia ngomong halus masih kedengeran gitu di dalam jendela. Masih kedengeran banget. Gede kok suaranya. Wah. Jadi makanya gue merespon dia dan gue bilang ke mbak gue kalau misalnya ya ada orang di depan rumah. Gue juga punya satu cerita kayak gini. Apa tuh? Jadi ini tuh dialamin sama tante sama om gue. Wow. Nah, Wow. jadi tuh posisi tante gue tuh sini emang lagi sakit juga. Wah, ini Nah, emang kayak agak ini rawan gitu ya. Posisinya tuh malam-malam gitu kan. Nah, emang kebetulan kan tante gue ini sakitnya tuh udah kayak udah lebih dari 1 hari gitu. Jadi kayak udah sering kasih obat, dan kebetulan emang tante gue waktu itu posisinya dipisah gitu kamar tidurnya. Iya. Jadi yang tadinya bareng sama sepupu gue, tapi ini jadi dipisah, jadi dia tidur sendiri. Nah, sedangkan om gue ini tidur sama anak-anaknya dong, sepupu gue. Nah, habis itu di hari kedua atau hari ketiga gitu dia sakit. Biasanya itu kan om gue tuh meriksa gitu ya, Iya. kayak butuh minum nggak atau butuh apa gitu kalau lagi malam. Dan di hari kedua atau ketiga ini gue lupa, tapi tante gue itu waktu itu kayak ngelihat, kayak benar-benar ngelihat om gue itu nawarin mau ditemenin kamar mandi sama minum nggak gitu. Kamar mandi. Iya, nah terus benar-benar dibuka pintunya dan ngelihat kayak wujudnya tuh, Berarti ada tampaknya dong. wujudnya om gue. Aduh, Wow. serem banget. Tapi pas paginya itu tante gue nanya kayak kan manggilnya iya gitu ya. Iya. Ayah semalam ke kamar. Gitu. Enggak, semalam tuh capek gitu. Apa? Jadi nggak kayak biasa. Iya, Iya. semalam tuh ayah capek, jadi kayak langsung tidur aja gitu. Enggak ke kamar tante gue ini. Dan di situ tante gue bener-bener kayak shock gitu, dan langsung bikin story kayak, wah ada duplikatnya nih. Waduh, Bener-bener. serem. Tapi tuh gue dengar cerita itu bener-bener kayak, Merinding. wah gila, ini hari gini masih ada loh. Bener-bener, tapi kayak kalau orang sakit tuh emang rawan. Rawan Iya. gak sih? Karena kayak lagi lemes-lemesnya gitu. Dan emang kebetulan tante gue itu sakitnya lumayan parah gitu, kayak semi-semi tipes gitu. Dan kebetulan situ belum dirawat. Berakhirnya kayak itu udah langsung dirawat sih habis kejadian itu. Karena kayak keren banget ya sih ngeliat kayak gitu, bener-bener duplikat dari om gue. Tapi bukan om gue. Tapi rese banget gak sih kalau ada setan yang ngeduplikatin gitu? Jujur ceritanya serem-serem banget sih. Kayak, ya cukup Semoga. takut gitu loh jadinya. Semoga gak terjadi di kita. Oh, Iya. semoga aduh setelah apa nih mirror ini kita nggak mengalami hal-hal yang Ya Allah. horor ya Iya. Amin, amin, amin. untuk keluarga kita semua, semoga terjadi selalu. Amin. Jadi kayak Oke deh, kita udah cukup ya buat mirror Mirror pada kali ini. segmen kali ini yang menceritakan tentang pengalaman kita pribadi dan pengalaman si Yurana ini yang cukup membuat kita agak memicu sedikit- adrenalin. jadi takut ya. Oke, thank you so much for Adnizers dan semua para pendengar podcast ini yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai dengan akhir. And kami mengucapkan terima kasih and goodbye.